MC baru, anggota baru. Gimana nih kabar kalian? Baik-baik aja bukan? Aku capek sih kayak nanyain kabar kalian terus. Kita juga butuh perhatian. Iya, apalagi kita jam terbang kita tinggi loh. Orang sibuk. Ya, episode bahasa basi kali ini dengan edisi Ask Teenagers. Oh, kemarin kita bawain SMP 14, terus 26. Terus tadi tuh ada 47. Sekarang kita bawain siapa nih, kita Kak? sekarang bersama teman-teman kita dari MTSN 4. Ya, halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Jamal Santo dari MTSN 4. Saya bersama teman saya di sini. Dan saya Rafika Alwerifda dari sekolah MTSN 4. Oke, kalian nggak usah tegang-tegang, biasa aja. Iya. Chill. Oke, chill. Kalian mau duduk Relax. kayak gini nggak apa-apa. Iya. Duduk kayak gini nggak apa-apa. Oke, kalian duduknya mau kayak gimana? Ini aja. Gini aja. Kita gini biar kelihatan slay. Kita nggak usah kenalan ya, Kak Tria. Iya. Soalnya ya udahlah, kita kan terkenal. Siapa sih yang nggak tahu kita berdua? Narsis banget ya. Oke, kita langsung nanya apa ya? Yang paling awal ketemu nih kan, ini kan yang sebelumnya ini SMP kan? Iya. Ini MTS nih. Apa sih yang beda? Yang ngebedain SMP sama MTS? Di sana ada nggak sih? Ada nggak sih kayak siswa-siswi yang nggak pakai kerudung? Nggak ada. Kalau SMP itu kan, Kayak nanya ya. kalau SMP itu kan biasanya kan kayak peraturannya lebih ke basicnya ke bagian nasional negara. Kalau Iya. kalau MTS itu kan agamanya kental. Jadi misal kayak soal kerudungan harus kerudungan semua. Terus ya yang laki-laki pakai peci. Kalau SMP kan nggak terlalu meduliin Iya. itu. Terus kayak pakai aksesoris. Oh, nggak boleh pakai aksesoris. Nggak boleh. Enggak. Kalau jam Jam Kalau tangan jam boleh. gelang itu Nggak kan boleh. biasanya biar kalau orang pacaran kan tandanya gelang itu. Nggak Iya, boleh. iya, Nggak boleh. Itu pun temanku kadang-kadang ngide kalau habis ada mau raja gitu Dilepas. sembunyiin. Udah dilepas. Nah, kalian ketahuan kan disepil sama nah, kalian ini kepala sekolahnya harus memperhatikan Aduh. langsung ketar-ketir gak apa, santai aja. Ah, osis mau bebas gitu. Ya. Terus kalau misalnya ada yang apa sih namanya yang pakai itu digimanain? Apa disuruh lepas? kadang itu Disita. disita. Tapi kebanyakan guru kalau habis disita tuh digunting, nggak dikembaliin lagi. Iya, soalnya kalau dikembaliin kalau jadi aku ya, kalau misalnya Tetep jadi pakai anak lagi. kelas, tuh pakai lagi. Cuma nggak Ada bandel apa-apa ya. ya? Iya. Itu soalnya kepala sekolahnya kan jadi sering waktu itu bahas tentang kota. Kalian tuh anak kota, jadi berpakaian khas itu gaya kota aja. Kalau gelang tuh kan gaya desa, jadi sering dinyindir-nyindir gitu. Oh iya kan demi kebaikan Ya, siswa-siswinya biar sama. kelihatan kayak keren gitu kan nggak kayak berandalan gitu kan. Jadi nanti kalau nggak kelihatan kalau udah punya pacar yang jomblo nggak kelihatan. Jadi Ya. bisa punya pacar juga. Waduh. Terus kalau misalnya peci Ya. peci itu kalau misalnya nggak bawa gimana atau lupa gitu apa boleh gantian biasanya kalau abis razia. Oh nggak boleh. Itu jadi Pak Kepala Sekolahnya waktu anak-anak sholat itu ngawasi, Pas sholat kadang dari juga. belakang, dari depan gitu. Kalau ada yang pas sholat itu nggak pakai peci ya dipanggil, walaupun setelah sholat ada peci temennya kasih ini peci gitu dipakai nggak boleh, tetap dipanggil maju. Itu yang itu. Ya. Oh, kalian gigit-gigitan ya. Kak satu kena semua loh nanti. Iya. Itu soalnya serentak gitu. Baru satu sekolah. Iya. Iya. Oh sholat jamaah. Satu ya? sekolah itu kadang yang laki-laki, cuman kan karena masjidnya itu nggak terlalu luas, Iya. jadi yang Kelas sholat dua 7. hanya kelas 8 sama 9 aja. Yang kelas 7 BPK yaitu BPK itu apa? baca Bimbingan baca Al-Qur'an. Oh. Di Kayak kelas. menghafal. Iya, di kelas. Lucunya. Jadi kelas 8-nya itu sholat duha, Iya. yang kelas 7-nya itu BBQ di kelas. Kadang pakai kelas ada kelas 8, kelas 9 itu dipakai. Iya. Oh, berarti kayak walaupun nggak ikut kegiatan tapi semuanya ikut kayak Iya, ada iya. kegiatannya masing-masing Iya. gitu lah ya. Cuman beda sama hari Senin sama Jumat. Kalau hari Senin itu kan ada upacara. Iya. Sebelum upacara Oh, itu ada upacara. Ada Iya. Soalnya aku di juga sana. termasuk namanya anak MTS kan, tapi di MTS ku mungkin karena swasta jadi nggak ada upacara gitu. namanya sekolah apel. kita iya apel. Jadi Oh, ada sebelum apel. apel itu badannya dilaksanain pukul 6.45. Sebelum itu siswa yang kelas 7 itu pukul 6.15 itu biasanya dia disuruh ke masjid sholat duha Sholat duha dulu. dulu. Oh, Pagi banget ya. Jam 6.15. jam 15. Iya, kan banyak jam Aku 10. masih mandi jujur ya, maaf ya walaupun kebetulan ketua OSIS tapi ya namanya juga manusia. Cuma dulu aja waktu kelas 7 pamer. aja. Cuman kan beda sama sekarang. Kalau sekarang berangkatnya mungkin jam 6 lebih masih santai. Cuman kalau dulu kelas 7 itu jam 6 kurang udah berangkat dari rumah. Gila. Udah terbiasa sih. Udah terbiasa.
Gila. Gak apa sih Nek kalau kalian berangkat lebih itu sih lebih Tapi pagi. kalau Jadi sekarang nanti sih aku pas enggak. enggak. Kalau aku pas datang siang gitu enak bawa motor. Cuing gitu. Terus kalau misalnya keunikan, oh tadi kan peraturan Iya. yang lainnya ada nggak? Bawa HP boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, Kak. Kalau misal bawa HP itu Iya. ada kepentingan tertentu, misal ada tugas dari luar, dari dinas, terus misal ada tugas yang membutuhkan HP, misal butuh searching Google, merangkum dari Google itu boleh bawa HP. Cuman alasannya harus spesifik sama perizinan dari guru yang disuruh bawa Oh, HP terus tadi. kalau misalnya yang itu, yang apa sih namanya? Yang kalau kan pulang ada yang dijemput kan? Iya. Terus kan perlu ngobongin orang tua itu kayak gimana? Itu biasanya ada yang pinjam HP gurunya buat Ya, wali kelas. telepon atau Iya. enggak pesen Gojek. Oh. Tapi di MTS 4 ini diizinin bawa motor gak sih? Jujur enggak. Jujur enggak, tapi Enggak. semuanya Ya, Bawa. ada yang bawa, cuman ada salah satu rumah warga Iya. yang dijadiin Iya, lahan parkir iya, itu iya. bayar. Iya, Ada dua, dimanfaatkan. yang satu namanya gudang, Pintar. yang satu itu namanya itu kesempatan. Mas Imam. Iya. Ya, itu kalau di sini bayarnya 2.000, kalau yang di Mas Imam itu kalau yang di gudang itu 3.000. Cuman karena teman-teman yang bawa motor itu ada keuntungan, kalau yang di Mas Imam ini harganya murah. Iya. Terus sama kalau mau pulang Iya. diambilin motornya. Tapi kalau di gudang itu cuman kalau dari Mas Imam misal kita masuk ya, Iya. masuk ke situ, keluar masuk lagi itu bayar. Tapi kalau yang di gudang itu keluar masuk terus sembarang. Yang penting udah bayar gitu. Ya, banyak sih sekarang kayak SMK. SMP. Aku lupa SMP lain kan banyak kan yang kayak udah bawa motor gitu. Mungkin Iya. juga karena orang tuanya kerja gitu kan. nggak Iya, bisa kan. jalan. Cuma kalau yang disaranin tuh kayak aku sepedaan dari sekolah itu Belum cukup bilang umur, kan? apa Iya, itu iya sih. ini juga Isinya disediakan parkir dari sekolah itu parkiran sepeda kayak sepeda listrik gitu di parkiran di situ. Cuman itu nggak bayar. Nggak bayar. Dari sekolah. Oh, dari sekolah masing-masing sih nggak apa-apa sih. Tapi asalkan kalian harus safety drive. Iya. Pakai helm nggak? Terus cuma pakai. Banyak Cuma- yang enggak pakai. Nah, juga. OSIS harus itu harus ditempel kerjasama sama tukang gudangnya loh, sama tukang parkirnya menggunakan kendaraan yang sesuai dengan aturan negara, pakai helm, spion Kadang lengkap. ada alasan yang pusing. Tidak, bro. Pusing. Iya, Kayak kadang udah nggak kepalanya ada kebiasaan yang gitu nggak- loh. Nanti kalian kalau jatuh siapa yang tanggung jawab? Kalian sendiri yang rugi lah. Nanti Cuma gurunya tuh kayak nggak peduli, soalnya dari sekolah peraturannya emang nggak boleh bawa motor. Jadi kalau ada yang kenapa-napa sekolah angkat Bukan tangan tanggung nggak jawab iya, nggak emang ada salah kalian. Masa menurut tangan. kalian yang nyetir banter-banter gurunya yang harus tanggung jawab gitu. Iya, iya. Kayak Pak bayarin uang rumah sakit nggak mungkin kan? Kayak berarti kalian harus hati-hati aja. Terus kalian kesadaran diri masing-masing lah. Harus Iya. pakai kayak helm, terus juga spion. Jangan pakai rem apa sih namanya? Yang sekarang lagi ngetren itu knalpot oblong itu loh yang berisik ya, ya, Kak. berisik kan. Sumpah, iya. Kan mengganggu kegiatan warga juga kan Iya. pagi-pagi gitu kan. Tapi kalau sepeda ontel gitu boleh kan? Boleh. Lebih sehat malah. Iya. Aku aja Sini juga bawa. boleh. Oh, iya. Oh sih. Mm. Oh, kalian ada kan ekstrakurikuler? Kalian ikut ekstrakurikuler apa? Aku paskib. Oh, paskib. Iya. Wah, kelihatan sih. Kelihatan kayak anak paskib banget gitu. Lebih kelihatan ini Banjari. Oh, jari. Ini boleh gak sih kita Coba tes? nyanyi lah. Nyanyi, Iya. ya, nyanyi. Sedikit aja. Satu kalimat lah, satu kalimat. Satu Boleh kalimat. nggak? Satu harap. Satu Ref. Ya. Ya. Ref. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. Masya Allah. Allah. Keren banget. Subhanallah sama aja kan pujian pada itu kan. Ini udah sering tampil di sekolah juga kalau ada acara-acara Isra Miraj atau Maulid Nabi tadi juga sering tampil. Jadi Nanti vokal. tahu gak apa SMP SMK Wijaputra biasanya ngadain lomba kaligrafi. Iya. Mungkin kayak Oh, tahun tahun depan kemarin kan? Iya, tahun depan mungkin ngadain Iya. Banjari keren nanti Ya, kita undang ini sekolah. oh ya, ini di MTS juga ada ekstra kaligrafi, cuman kayaknya yang ikut kebanyakan kelas 7. Oh, kelas 7. Cuma perkembangannya kurang tahu ya, soalnya nggak pernah Kalian harus tahu nggak dong, pernah kalian konsul. OSIS Iya, ketasi. Gimana sih kalian ini? Harus patut dipertanyakan ini. Iya. Oh ya, Kak, aku mau tanya kalau step-step bikin studio gini tuh kira-kira gimana? Wah, ini karena kita kelihatan seperti supaya kita jurusannya dari akuntansi kan di SMKWP kan ada 4 ada Aduh, akuntansi. aduh. DKV ini yang punya peralatan semua ini lah. Terus ada TKR sama TKJ. Aduh, keren Berarti gini ini banget berarti. persetujuan dari Iya, sebenarnya ini kayak fasilitas dari sekolah gitu. oh Jadi kayak
kayaknya siswa-siswinya ini kayak punya bakat dan kayak punya minat ke sini, itu sekolah kayak memfasilitasi gitu loh. Kan dengan adanya ini kan kita juga bisa ngundang-undang kalian sharing-sharing dari sekolah-sekolah lain gitu loh. Kita ya saling itulah kayak mengembangkan sekolah-sekolah yang ada di Surabaya juga gitu biar lebih kenal gitu. Kalau program-program podcast Pasis ini diadain sama siapa? Ini biasanya rencana dari apa sih ya, kerjasama gitu loh, biasanya dari kesiswaan sama dari kayak tim ketua dari MK, ini namanya kan MK TV, ketua itu Pak Frans gitu, jadi kerjasama terus akhirnya ke anak anggota apa sih namanya, anak anggota MK baru kayak ke OSIS kayak kita gini. Kita bagian MC aja lah gitu, santai gak apa-apa walaupun kita digaji sama air minum dan apa ya kemarin kita dapat geprek sih lumayan. Waduh. Mengenyangkan. Iya. Selain apa Paskib sama Albanjari ada apa aja? Ada futsal, Ada kiroah. ya, volley. Kiroa itu yang kayak Ngajinya pakai nada. Iya. yang kayak gitu tuh. Iya, iya. Keren. Mau coba dah? Ya, enggak lah. Walaupun mantan anak pondok dan MTS ini aku bagian yang sedikit negatif lah, jangan bilang negatif. Soalnya aku Sisi gelap. Enggak lah, kan enggak boleh gitu. Ini ditayangin loh. Siapa tahu trending nanti guru-guru MTS ku ngelihat malu loh. Ngaruh dikit gak ngaruh. Ada apa lagi? Ya ada apa? Ada berapa? Ada 7 tadi. Ada Ya. 7 apa? Ayo itu. Paskib, Banjari, volley, futsal, silat, Ayo kurang 2 lagi. kiroah, sama kaligrafi. Oke. Sering ikut lomba-lomba atau kayak pernah kayak menang? Iya. Banjari yang tahun kemarin pernah lomba kan, juara 1. Juara keren. Ya, Vokalisnya siapa kamu? Bukan. Oh, kakak tingkat. Seniornya. Iya, kakak tingkat. Juara 1. Wah, keren banget. Aku kayak pengen penasaran gitu. Soalnya kayak generasinya aja, generasi kayak yang barunya aja suaranya bagus gitu. Kayak Apalagi suaranya unik kan, biasanya kalau Arbajari itu kayak ada yang suaranya tuh kayak gak susah gitu loh kalau ngomong, kayak kayak bener-bener dibagus-bagusin gitu, kayak suara dalam gitu loh. Kalau ini kayak bener-bener kayak kalau pas nyanyi tuh kayak santai gitu. Kayak kelihatan nafasnya gitu. Tapi nyanyi nggak nafas kan sih. Terus apa lagi yang futsal? Oh iya, futsal kemarin di sini kan WP Cup ikut. Iya. Iya, soalnya aku tahu saya ketemu anak MTS 4 gitu. Ikut final aja tapi Iya. nggak Ya, menang. alhamdulillah final pun harus bersyukur. Mana sih MTS ini? Tapi rada ente lah. Ayo ada ente gak apa. Kayak futsal kita juga. Apa kan namanya juga sambil belajar kan, mencari pengalaman namanya. Kalian ini kan anggota OSIS. Iya. Iya. Anggota OSIS ini. Deg-degan ini. Pura-pura deg-degan aja. Gimana sih kalian, kan sekarang ini banyak berita-berita nih. Kalian lihat berita nggak, ikuti berita apa main HP terus ini? Lihat sih. Lebih seringan medsos. Ya di medsos kan juga kayak sering kayak berita-berita pembulian. Oh iya, barusan aja kemarin yang itu apa? Siapa namanya? Sing kemarin tuh ada pembulian di medsos yang viral tuh apa katanya? Yang masalah rebutan perempuan itu. Oh ya, aku tahu. Wah, hati-hati ya. Itu orang-orang tinggi ya. Iya. Ya, inisial DPR gitu ya. Anak DPR. Oh, berarti Mbaknya nggak ngikutin. Lo tahu. Itu aja Mau katanya. tanya siapa sih? Gak tahu. Tapi tahu. Namanya lupa. Tahu wajahnya. Iya. Cuman katanya itu Yang itu kan. sekar katanya apa tuh, otaknya ada pendarahan atau apa gitu. Habis itu perutnya ada patah tulang juga. Nah, terus kalian kalau misalnya lihat kayak berita-berita kayak gitu, terus juga di sekolah kan nggak menutup kemungkinan kan. Iya. Biasanya juga kan ada yang pembulian gitu loh. Walaupun kayak tingkat yang SMK yang pemikirannya kata kalian udah dewasa tuh pasti tetap ada walaupun haringan. Gimana sih kalau kayak cara kalian menyampaikan, mencegahnya tuh kayak gimana gitu? Kayak menambah-nambah event-event yang lebih bermanfaat lagi sih, Kak. Kayak menurut kalian kayak pembulian itu kayak gimana gitu? Ya itu perbuatan yang seharusnya kan dilarang sekali ya, dilarang agama. Cuman kadang-kadang kan ada aja ya anak yang merasa misal terlalu dia dipuji, dia nggak ada saingan lain, merasa tinggi. Iya. Nah itu biasanya kayak sering macam-macam, terus bikin circle, terus kayak nganu-nganu yang cupu-cupu lah, yang biasanya pinter tapi kan kayak apa namanya, kutu buku. Iya, sering kayaknya kacamata itu gitu. sering itu ya, sering dilihat gara-gara mungkin terinspirasi dari film-film Indonesia mungkin. Ya. Mungkin Udah pemerintah siap atau sih, Kak. KPI bisa kayak mengurangin kayak konten-konten film-film kayak gitu. Soalnya kayak banyak kayak mau kayak gini biar kayak di film kayak gini, Ya, biar kelihatan keren. Heeh.
Terus kayak cara penyegahan kalian sebagai OSIS gimana? Ya kadang buka apa tuh, misal ada yang kena masalah gitu boleh curhat ke kita. Misal kan kalau curhat ke kita kan lebih cara kekeluargaan, jadi lebih lega. Kalau langsung ke BK itu tegang kan, langsung Iya, kan iya. dikasih hukuman, Iya. dikasih sanksi. Tapi Juga kalau terlalu berlebihan juga. kalau ke kita ini kan cuman curhat-curhat aja, karena juga guru-guru bilang kalau misal curhat ke teman-teman tuh lebih apa selasa, Iya, nggak ada tegang-tegang sekali. Tapi kalau ke BK langsung itu biasanya langsung diberi sanksi, ditanya-tanyai, berhubungan sama orang tua kadang-kadang. Tapi jarang. Kalau sekolah itu kan biasanya bilangnya kalau di sekolah kena masalah itu bilangnya ke guru, jangan ke wali murid karena susah. Apalagi dulu waktu KTS tuh gini, ada cerita katanya anak ini tuh lari kemana nggak tahu, ke guru kan, nggak tahu kemana, tapi lapornya itu malah ke orang tua bukan ke gurunya yang nyari. Jadi akhirnya repot. Jadi akhirnya yang wali kelas yang dihubungi anaknya tadi bilang ke wali kelas, jadi repot. Jadi kalau bisa ada masalah di sekolah itu Tuh ke sekolah ke guru. Karena orang tua di sekolah itu ya guru-guru. Iya. Ya. Yang bertanggung jawab pas di lingkungan sekolah kan guru. Kalau kalian di rumah ya udah berarti orang tua kalian. takutnya repot yang di rumah. Iya betul. Terus juga mungkin kita harus ngurangin soalnya kayak berdampak bagi pelaku sama juga korban kan. Apalagi korbannya kasihan. Kan kita nggak tahu semua. Misalnya kalau misalnya siapa namanya lupa aku. Jamal sama Ika. Nah, misalnya Jamal ini orangnya nggak enakan, terus kalau Vika ini orangnya bodo amatan, terus aku ngebully Jamal dibully dikit aja langsung kayak mutung gitu kan. Kalau Vika ya wes lah bodo amat gitu, hidup-hidupku kok. Mungkin ada kan orang-orang kan beda-beda gitu, harus hati-hati kalian semua gitu. Ya cuman ini baru dapat penanganan dari pembinanya, katanya coba dibikin sekbid keamanan. Jadi kayak misal ada kasus pembulian gitu, itu bisa ditangani. Boleh sih. Kalau di sini kesan kita juga bekerja sama BK. Tapi kalau misalnya BK di sini tuh kayak rumah kedua bagi kita. Jadi kalau di sini BK tuh bener-bener deket gitu loh, kayak teman gitu loh, kayak chill banget. Seru gitu. banget berarti. Iya seru. Kalau BK jarang sih ngasih hukuman gitu. Kalau yang biasa ngasih hukuman itu jarang sih kalau ngasih hukuman. Soalnya kita ada sistem itu loh kayak amatan positif negatif gitu. Jadi kalau di SMK Wijaputra ini kalau misalnya melakukan pelanggaran itu kalian mendapatkan amatan negatif. Amatan negatif ini bakalan dirangkum jadi satu, terus nanti ada raportnya gitu. Ini juga walaupun kayak sepele gitu loh. Misalnya nggak masuk jam pelajaran karena kantin dapat amatan negatif. Itu hal sepele, kalau tumpuk-tumpuk gitu bisa mempengaruhi nilai. Sangat-sangat berpengaruh malahan. Ya ini sama juga guru-guru juga bilang kalau masalah pelajaran sampai kalian nggak paham tuh, misal nggak apa bodoh itu nggak apa-apa. Yang penting sikap dijaga karena nilai kalian juga berpengaruh sama perilaku. Iya. Malahan kalau di madrasah juga nomor 1 itu perilaku. Iya benar, perilaku. Percuma pinter kalau Iya, perilakunya Iya. minus Soalnya kan iya. adab itu di atasnya ilmu. Ada ilmu kan? Iya. Ya, ada ilmu. Terus kalian mau nanya-nanya ke kita atau kayak gimana gitu? Gantian lah. Pengen Kalian kenal mungkin SMK mau pengen belajar jadi MC gitu. Sebelum kita Oh. penutupan mungkin kalian penasaran gitu tentang Apa yang gitu. menarik di sini, Kak? Oke, yang Kira-kira. menarik di sini. Apa yang menarik ya? Kebetulan kita ini kan dari kota lain gitu lah. Sebelumnya ini dari Malang, terus aku juga dari Lumajang gitu. Kita pas awal-awal sini benar-benar shock gitu. Tapi Culture shock banget. culture shock. Tapi kayak senang sih soalnya kayak banyak fasilitas yang disediakan gitu. Apa ya yang paling menarik itu menurut kamu? mungkin kalau di DKV kan kita punya MKTV. Iya. Nah, di akuntansi itu kita punya Bank Mini. Iya. Jadi kita nabungnya di Bank Mini. Ya, Kan kita ada SMP, SMA, Iya. SMK. Iya. Kita di gabung. Iya, bukan cuman kayak adain terus gak ada yang nabung, nggak. Kadang Iya. itu omsetnya bisa 1 juta, 2 Bener, juta, 3 dalam juta. satu hari. Dalam satu hari. Keren Soalnya banget berarti. iya. Terus petugasnya apalagi? juga kan Iya. dari kita. Dari anak Keuntungannya gitu akuntansi. tuh gimana kalau Bank Mini gitu tuh? Apa Kak? Keuntungannya? Keuntungannya itu apa ya? Sebenarnya Keuntungan itu cuma buat fasilitas doang gitu loh. Terus juga mengajarin anak akuntansi itu untuk menjadi nasabah, bukan jadi yang kayak nabung tuh, tapi dia jadi kayak karyawannya di sana gitu loh, gantian. Wah, belajar. Jadi kayak saat kalian belajar gak materi-materi itu kan. Kalau Iya. SMK kan ada itu prakteknya juga gitu kan. Kalau biasanya event-event di sini tuh OSIS-nya itu gimana, Kak? Nah, ini OSIS. OSISnya itu sebenarnya kita yang buat eventnya. Kita cuma pengajuan proposal ke sekolah, minta dana gitu. Soalnya enak sih didukung gitu. Soalnya juga siswa-siswinya juga ngedukung event-eventnya gitu loh. Soalnya mereka juga tipe yang kayak bukan materi sih, bukan kayak pemateri, lebih suka ke yang praktek langsung kalau anak SMK seperti itu. Oh, biasanya kalau event-event gitu ngadain salah satunya event apa, Kak?
Kalau itu kayak 10 November, 17-an, classmate sama sih kayak hari-hari besar itu Kartinian gitu. Di luar sekolah juga Iya, sering kita adain itu Food event Junction. Mobile Legends, Wow, Food Junction Mobile gitu. Hmm. Menarik. Nanti kita kalau misalnya buat angkatanmu, saya buat kayak anak-anak SMP nanti kita dukung lah. Kita apa sih namanya kasih undangan gitu ke kesiswaan kalian. Gitu. Biasanya MTS 4 itu kok dapat kok kayak futsal gitu. Iya. Terus kayak Mobile Legends nanti kita Iya. kasih informasi-informasi lah. Kita bisa kontekan lah nanti di luar ya kan. Iya. Bisa kali-kali. Iya. Ya. Oke. Gimana setelah pembahasan kita tadi mungkin kalian dapat kayak apa ya? Ilham gitu kan. Kan anak-anak MTS ini kayak memberikan pemahaman ke kalian gitu kalau misalnya adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Benar. Dan juga dari sini mungkin kalian bisa terinspirasi dari program-program atau peraturan apa aja yang telah dilakukan SMP MTS 4 sorry sama SMK Wijaya Putra gitu. Oke, mungkin cukup sekian episode Ask Teenager kali ini bersama MTS 4. Oke, terima kasih dan mohon maaf. Sekian. Salam kreatif.